Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas TKJ 1, Di. Ibu, Sebelumnya ini sudah pernah diajar sama saya atau belum? belum pernah Bu. Halo. Oh ya. Sudah lengkap kah teman kelasnya? Ibu sudah lengkap. Sebelum saya mulai, jadi saya itu membawa mata pelajaran komunikasi data. Sebelum saya mulai, kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Oke. Jadi perkenalan dulu. Sebelumnya saya belum pernah mengajak di sini, jadi kita kenalan dulu. Jadi nama ibu itu Ibu Guru Aisyah Aulia Halmi, SPD MPD. Jadi saya itu dulu meraih S1-nya di Universitas Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kemudian S2-nya ibu berkuliah kebetulan di Universitas Indonesia, jurusan Informatika juga. Sebelum itu kabar adik-adik ini bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Puasanya kemarin lancar. Ibu lancar. Oke. Alhamdulillah, jadi sudah siap ya semua belajar. Insyaallah Bu, siap. Kalau sudah siap, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, atas nama Citra Widya, Hadir, Bu. Ulba, Hadir, Ibu. Siti Suleha, Siti Suleha, Oke, tadi ancam. Muhammad Farid, Hadir Bu. yang terakhir Arshanda. Oh ya, mic-nya katanya rusak. Jadi gambaran umum kita mulai saja gambaran umum mata pelajaran komunikasi data. Kebetulan ini kan pertemuan pertama, jadi saya cuma mau membawakan materi dulu yang pertama ya. Kita bahas mengenai protokol network. Nah, di mata pelajaran ini materi pertama protokol network, kita akan membahas beberapa cakupan materi. Yang pertama ada pengertian dan fungsi protokol network. Kemudian kita juga membahas standar organisasi yang terdapat pada protokol network itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga itu kita akan membahas lapisan-lapisan OSI layer dan TCP/IP. Nah, Citra tadi ada saya kirim di grupnya presentasinya, bisa minta tolong di-share screen kan? Ya, bisa, Bu. Baik. Langsung next saja. Tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Jadi kompetensi dasar. Yang pertama kita akan memahami. Halo, materinya tidak kelihatan Citra. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar protokol jaringan komunikasi data, kemudian menyajikan susunan lapisan OSI dan TCP/IP. Next. Nah, tujuan pembelajaran ini saya sebagai guru, kegiatan pembelajaran ini kita
berdiskusi dan diharapkan peserta didik sekalian dapat memahami protokol jaringan dalam komunikasi data. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran dan berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan urutan lapisan OSI beserta kegunaannya. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat mengetahui lapisan-lapisan TCP/IP. Next. Jadi teknik penilaian di kelas ibu itu ada 4, di mana tugas itu 25%. Jadi tugasnya itu tenggatnya bisa dikirim H-1 sebelum ibu masuk kembali. Kemudian kehadirannya itu 15%. Toleransi keterlambatannya itu maksimal 10 menit. Di luar itu sudah saya alfakan ya. Kemudian UTS-nya itu 30%. Jadi lumayan besar juga ini UTS-nya. Kemudian UAS-nya itu saya masukkan 30%. Jadi untuk UAS-nya ini wajib ya, kalau tidak ikut UAS nanti auto di bawah KKM saya kasih nilainya. Oke, next. Sebelum itu setuju semuanya ini sama penilaiannya ibu, atau ada yang mau dikomplain? Ibu. Oh ya, sudah setuju semua, Di. Citra, setuju, Di? Atau Suleha ini? Tadi mic-nya tidak aktif. Setuju sama teknik penilaiannya, Ibu? Iya, Bu. Setuju. Oh ya, Ibu lanjut saja. Jadi masuk pada materinya, pengertian protokol network. Protokol network jaringan atau protokol jaringan adalah perangkat aturan yang mengatur komunikasi beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Sedangkan protokol sendiri adalah aturan yang mengatur komunikasi antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Ya, lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari protokol network. Yang pertama itu adalah enkapsulasi, kemudian segmentasi dan reassembling, kemudian kontrol koneksi atau connection control, yaitu pengadaan koneksi atau connection establishment, transfer data, penghentian koneksi. Kemudian pengiriman sesuai order, yaitu memastikan bahwa record-record dari file yang diterima sama dengan record-record yang ditransmisikan. Kemudian flow control, yaitu mengatur jumlah atau rate data yang dikirim. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya ada next. Fungsi selanjutnya ada error control, yaitu menjaga kendali informasi dan data dari kehilangan atau kerusakan. Dalam hal ini menjalankan dua fungsi terpisah, yaitu deteksi error dan transmisi ulang. Kemudian ada pengalamatan, yaitu meliputi addressing level atau tingkat pengalamatan, addressing scope atau jangkauan pengalamatan, connection identifier atau identifikasi koneksi, dan addressing mode atau mode pengalamatan. Selanjutnya ada multiplexing atau koneksi multiple atau banyak ke dalam sistem tunggal. Kemudian ada service transmisi atau transmission service, yaitu prioritas, mutu layanan, pengamanan atau security. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model referensi OSI. Model OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer pada tahun 1970, serta sebagai kerangka kerja bagi pengembangan standar-standar protokol. Model OSI terdiri dari 7 lapisan atau 7 layer, yaitu layar-layarnya yaitu seperti yang terlihat pada gambar di atas atau yang tampil layar Anda, yaitu application layer, kemudian presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer, di mana
layer tersebut ini terbagi atas dua, yaitu higher layer dan lower layer, di mana higher layer itu terdiri atas lapisan dari application layer sampai transport layer, kemudian lower layer terdiri dari mulai dari network layer sampai physical layer. Oke, selanjutnya saya akan membahas masing-masing layer yang sudah saya sebutkan tadi. Layer yang pertama ada physical layer, di mana layer ini atau disebut juga layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat. Kemudian layer selanjutnya ada layer data link, yaitu bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi saat isi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Jadi layer ini bertanggung jawab memeriksa kesalahan yang ada pada data. Oke, lanjut. Selanjutnya ada network layer. Network layer atau layer ini bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Jadi layer network itu bertanggung jawab untuk menentukan jalur-jalur mana saja yang akan dilakukan atau dilewati oleh data-data yang akan lewat. Selanjutnya ada transport layer, yaitu bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Jadi layer ini bertanggung jawab sebagai transportasinya yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari sumber ke penerima. Oke, lanjut. Kemudian ada sesi layer, yaitu layer yang mengendalikan sesi koneksi dialog, seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Jadi layer ini yang menentukan, dia dapat mengendalikan sesi koneksi dialog. Selanjutnya ada layer presentation. Layer ini juga bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada layer application layer. Application layer ini merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface. Jadi application layer itu menyediakan interface antar muka kepada penerima dan pengirim. Kemudian saya akan membahas mengenai materi model referensi TCP/IP. Nah, awalnya ARPANET menghubungkan ratusan universitas dan instansi pemerintah dengan menggunakan kabel telepon sewaan. Pada saat jaringan satelit dan radio ditambahkan ke sistem, ternyata protokol-protokolnya mendapat kesulitan dalam menghubungkan komputer-komputer yang telah terjadi tersebut. Karena itu diperlukan model referensi baru. Sejak itu, hal yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer secara bersama-sama tanpa melihat adanya perbedaan. Arsitektur ini kemudian dikenal sebagai model referensi TCP/IP. Nah, ini dia merupakan layer-layer dari TCP/IP, pengirim dan juga ada penerima, di mana layer TCP itu terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Jadi dari pengirim ini kita melewati dulu layer application, di mana sebelumnya saya mengatakan application ini merupakan interface antar pengirim dan penerima. Jadi di sini pengirim dan penerima sudah bisa melihat apa saja yang dikirim oleh pengirim dan sebelum melewati layer-layer yang harus dilewati dan pengirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari layer TCP/IP. Nah,
Layar pertama yaitu ada Network Access Layer, yaitu layar yang paling bawah dari hierarki protokol TCP/IP. Fungsi layar ini mencakup fungsi 3 layar terendah, yaitu network, data link, dan fisikal. Kemudian layar selanjutnya ada layar internet. Next, slide belum terganti, oke. Tugas dari layar ini adalah untuk mengizinkan host mengirimkan paket ke network atau jaringan dan memungkinkan paket-paket itu berjalan sendiri-sendiri ke tempat tujuannya. Internet layer menentukan format paket yang resmi dan protokol resmi yang disebut IP atau Internet Protocol. Singkatnya, tugas internet layer adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Internet layer TCP/IP sangat mirip fungsinya dengan network layer dengan network layer OSI. Oke, lanjut. Selanjutnya ada layer transfer. Layar ini dirancang untuk memungkinkan entity per entity pada host server dan host tujuan untuk melakukan percakapan. Sama halnya pada transfer layer DOC. Pada layar ini melibatkan dua subprotokol, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Selanjutnya ada layar aplikasi. Model TCP/IP tidak memiliki chain layer dan presentation layer karena dirasakan bahwa manfaatnya sangat sedikit dan secara teknis telah terpenuhi dengan keberadaan transport dan application layer. Layar ini berisi bermacam protokol tingkat tinggi seperti Telnet, FTP, dan SMTP, DNS, EMTP, dan HTTP. Kemudian saya akan membahas bagaimana alasan TCP/IP sukses melampaui OSI. Yang pertama, protokol TCP/IP ditentukan dan dinikmati penggunanya secara ekstensif. Kemudian, protokol TCP/IP awalnya dikembangkan sebagai sebuah upaya riset militer Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Kemudian protokol TCP/IP yang awalnya dibangun di atas suite TCP/IP. Mungkin itu saja materi yang Ibu sudah jelaskan. Sebelum saya berikan tugas, apakah ada yang adik-adik ini bingung atau mau ditanyakan mengenai materi yang sudah saya jelaskan? Kalau ada bisa raise hand ya. Oke, Muhammad Farid, dipersilahkan. Bu, makasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya Bu, apa perbedaannya antara physical layer dengan data link layer Bu? Oh ya, baik. Antara fisikal dan data link. Pada layar OSI, fisikal dan data link. Terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Farid. Jadi kalau physical layer itu layar pertama, layar ini tanggung jawabnya juga beda tentunya. Layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer pengirim menuju physical layer perangkat. Jadi kemudian data link layer itu untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data. Jadi pada layar data link layer itu datanya itu dihentikan dulu, kemudian diperiksa apakah ada kesalahan yang terjadi. Kalau misalnya ada, jadi data itu tidak dilanjutkan. Dan pada layar ini juga data-datanya itu dibungkus ke dalam bentuk data frame. Kemudian yang physical layer itu kan layar yang pertama dari si pengirim. Jadi dalam proses transmisi data itu dia yang pertama dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data menuju ke physical layer perangkat.
Masih ada yang mau bertanya, adik-adik? Kalau sudah tidak ada, saya kasih oleh-oleh ya untuk pertemuan pertama hari ini. Jadi saya punya tugas dijawabnya itu secara individu, dikerjakannya individu. Ditulis di buku ya, di buku masing-masing, kemudian nanti dibawakan di ruangannya ibu. Maksimal itu paling lama diserahkan ke ibu 1 hari sebelum ibu masuk lagi. Jadi minggu depan. Tugasnya dimengerti, ini tugasnya 5 nomor. Apa ada yang dibingungi dari tugasnya? Ya Bu, dimengerti Bu. Oke, baik. Jadi itu saja dulu untuk pertemuan pertama hari ini. Ibu harap anak-anak hari ini bisa mengerti dan senang dan merasa mata pelajaran komunikasi data itu menyenangkan dan selamat mengerjakan tugas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.